Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat senang berada dalam kesempatan ini. Ongki Hojanto dalam bukunya The Secret to Be More Success memberitahu bahwa otak adalah benda ajaib yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Otak memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Otak memiliki 1 triliun sel saraf. Setiap sel saraf mampu memproses informasi dengan kecepatan yang lebih besar dari Pentium 4. Pernah dihitung bahwa jika ingin membuat komputer dengan kemampuan memproses dan kapasitas memori mendekati otak manusia, maka ukuran komputer tersebut adalah sepanjang 50 kali lapangan bola dan setinggi patung Liberty. Saya yakin setiap teman-teman pasti memiliki hal itu. Maka dari itu, mari kita gunakan otak itu untuk menyerap materi yang akan kami sampaikan. Halo, kami dari kelompok 7, saya Sinta Nur Paujia sebagai pemateri 1, dan ini teman saya. Halo, saya Muhammad Irfan, saya sebagai pemateri 2. Nama saya Ihsanur Rahid sebagai pemateri 3. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem BAS dalam Komputer dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diajar oleh dosen pengampu Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Apa itu sistem BAS? Dalam arsitektur komputer, sebuah BAS adalah sebuah bus sistem yang mentransfer data atau listrik antara komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antara komputer. Sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Transfer data antara komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui presentasi bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor dan menggunakan sistem bus. Lalu, bagaimana cara kerja sistem bus? Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA, dan APG dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama frontside bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus berkecepatan yang lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat. Sampai ke bus utama, untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah braid. Selanjutnya yaitu struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama saluran data, yang kedua saluran alamat, dan yang ketiga saluran kontrol. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri 2 yaitu Muhammad Irfan. Bukan CPU dan RAM dan komputer utama lainnya dalam motherboard komputer. Ini adalah jalur komunikasi utama di dalam komputer dan mentransfer data dan instruksi antara CPU dan memori sistem. Yang kedua, bus eksternal. Bus eksternal menghubungkan CPU dengan perangkat-perangkat eksternal seperti kartu grafik, kartu suara, dan perangkat penyimpanan eksternal. Lalu yang ketiga ada data bus. Data bus adalah bagian dari bus sistem yang digunakan untuk mentransfer antara CPU dan perangkat lainnya. Lebar bus, data dalam jumlah bit yang dapat ditransfer secara bersamaan, mempengaruhi seberapa cepat data dapat dipindahkan dalam komputer. Dan yang keempat, bus alamat. Bus alamat adalah bagian dari bus sistem yang digunakan untuk mengirim alamat fisik ke memori sistem. Alamat ini digunakan oleh CPU untuk membaca dan menulis data ke lokasi yang tepat dalam memori. Yang kelima, ada bus kendali. Bus kendali mengatur sinyal-sinyal kendali yang diperlukan untuk mengelola komunikasi antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Ini mencakup sinyal-sinyal seperti membaca, menulis, mengirimkan, serta sinyal-sinyal kontrol lainnya.
Dan yang terakhir ada bus I/O atau input output bus. Bus ini menghubungkan CPU dengan merakit input output eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Selanjutnya merupakan bus utama dalam sistem komputer modern. 1. Bus prosesor. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset controller memori. Umumnya, bus ini memiliki lebar jalur 64 bit sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 bit. Bus ini juga terbagi atas beberapa macam, yakni from side bus, hypertransport bus, dan beberapa bus lainnya. Sistem komputer selain Intel x86 mungkin memiliki busnya sendiri-sendiri. Bus ini berjalan pada kecepatan 100 MHz sampai 1066 MHz. 2. Bus IGP atau Accelerated Graphic Port. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz sampai 533 MHz pada lebar jalur 32 bit. Sebuah sistem hanya dapat menampung satu buah bus IGP mulai tahun 2005 pada saat PCI Express mulai marak digunakan. Bus IGP ditinggalkan umumnya. Bus ini terkoneksi ke chipset pengatur memori atau NVIDIA Enforce SPP. 3. Bus ISA atau Industri Standar Arsitektur. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadop standar sendiri. Bus ISA yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. 4. Bus SCA atau Small Computer System Interface. Bus ini diperkenalkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCA merupakan antarmuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. Bus ini juga menggunakan interface dengan 8,16 atau 32 saluran data. 5. Bus USB atau Universal Serial Bus. Bus ini ditunjukkan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang didapat dari bus USB antara lain tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan, hanya satu jenis kabel yang digunakan, dapat mensuplai daya pada peralatan, tidak diperlukan ribut untuk bus ini. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telkom. Kesimpulannya adalah sistem bus komputer adalah sekelompok jalur komunikasi fisik yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer. Sistem bus komputer sangat penting dalam menjaga integritas dan kinerja sistem komputer. Kecepatan dan lebar bus memainkan peran penting dalam menentukan seberapa cepat data dapat diproses dan dipindahkan dalam sebuah komputer. Berikut adalah referensi yang telah dicari oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.